Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dengan saya Dika Ridho Nugroho. Dengan saya Muhammad Ilham Aditya Putra. Dengan saya Mulkinson Kamil. Saya Ramdan Abdul Ghani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang network requirement perusahaan Brodo Footwear. Brodo Footwear merupakan UMKM sepatu yang memiliki beberapa outlet di Bandung, Jakarta, dan Surabaya, serta menjalankan penjualan melalui website resmi dan marketplace. Operasional Brodo membutuhkan sistem POS, inventaris, dan platform e-commerce yang stabil mendukung transaksi harian. Dengan karyawan sekitar 50 sampai 100 orang, Brodo sangat bergantung pada jaringan yang aman dan andal untuk mendukung aktivitas administrasi, produksi, dan desain produk. Slide selanjutnya. Kemudian masuk ke functional requirement. Yang pertama ada konektivitas dan operasional, yaitu internet stabil untuk transaksi POS dan manajemen stok. Kemudian ada akses integrasi sistem, yaitu koneksi antar cabang ke kantor pusat, integrasi aplikasi POS, marketplace, dan API ekspedisi. Kemudian ada keamanan dan monitoring operasi, yaitu CCTV online dengan penyimpanan cloud, sistem absensi digital yang terhubung ke jaringan. Kemudian terakhir itu penyimpanan dan data share storage untuk file desain besar, kemudian backup harian dan mingguan. Terus ada non-functional requirements performance. Yang pertama tuh minimum bandwidth kantor pusat 100 sampai 200 Mbps, yaitu sebagai pusat operasional utama yang membutuhkan kapasitas bandwidth yang tinggi untuk mendukung banyak pengguna aplikasi berat. Terus yang kedua minimum bandwidth cabang toko 30 sampai 50 Mbps, yaitu memiliki kebutuhan bandwidth yang lebih rendah dibanding kantor pusat karena jumlah pengguna dan aktivitasnya itu lebih terbatas. Yang ketiga itu latency internal LAN lebih dari 5 ms, yaitu waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Yang keempat itu throughput minimal 1 Gbps pada jaringan LAN kantor pusat, yang menjelaskan throughput-nya itu mengacu pada jumlah data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu. Yang kelima, availability. Itu ketersediaan merujuk pada seberapa sering sistem atau jaringan dapat diakses dan berfungsi dengan benar. Yang keenam, uptime internet minimal 99%. Ini adalah target ketersediaan layanan internet. Uptime 99%-nya itu jaringan internet boleh down maksimal sekitar 3 sampai 6 hari dalam setahun. Itu yang ketujuh, redundansi ISP, dual ISP di kantor pusat, yang menjelaskan menggunakan dua penyedia layanan internet ISP yang berbeda secara bersamaan. Yang kedelapan, perangkat yang mendukung failover. Itu proses otomatis beralih ke sistem cadangan ketika sistem utama gagal. Yang kesembilan, security, itu keamanan jaringan. Yang kesepuluh, firewall untuk kantor. Itu keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, user requirements table. Yang pertama itu staff admin, jumlah perkiranya itu 15 sampai 20 orang, lalu kebutuhan khususnya itu LAN stabil dan internet full, dan aplikasi yang dipakai itu Office dan email. Yang kedua, finance, jumlah perkiranya itu 5 orang, lalu kebutuhannya adalah akses database dan aplikasi yang dipakainya akuntansi. Yang ketiga, desainer, jumlah perkiranya 4 sampai 6 orang, kebutuhan aksesnya bandwidth besar untuk file besar, aplikasi yang dipakai Adobe dan Figma. Nah, buat aplikasi requirement-nya tuh, jadi gini, aplikasi ERP membutuhkan bandwidth sekitar 1 sampai 5 Gbps dengan latensi yang rendah sekitar 60 ms dan menjadi prioritas tinggi karena prosesnya yang real time. Untuk CCTV-nya memerlukan sekitar 3 sampai 10 Mbps per kameranya dengan latensi di bawah 80 ms. Dan prioritas menengahnya karena digunakan untuk monitoring dan backup cloud
Aplikasi HR membutuhkan bandwidth sekitar 1 Mbps dengan latensi di bawah 100 ms. Dan prioritas rendahnya itu, dan ya kata nanti ya, rasa ngomong kan. Aplikasi ARP membutuhkan bandwidth sekitar 1-5 Mbps dengan latensi di bawah 30 ms dan menjadi prioritas utama karena prosesnya yang real time. CCTV memerlukan 3-10 Mbps per kameranya dengan latensi di bawah 80 ms dan prioritas menengah karena digunakan untuk monitoring dan backup cloud. Aplikasi HR membutuhkan bandwidth sekitar 1 Mbps dengan latensi di bawah 100 ms. Prioritasnya rendah dan cukup berjalan stabil tanpa kebutuhan khusus. Slide-nya ganti dong. Nah, user requirement statement berjumlah. Bentar. Nah, ya. Oh, beda, bentar, jangan dulu. Nanti kata, nah, beda sih ya. Jadi, nanti yang ini potong aja. Ini salah slide, cow. Yang ininya. Cepat. Untuk kebutuhan kantor pusat, perangkat yang digunakan meliputi router kelas bisnis seperti MikroTik RB4011 atau Cisco RV340. Firewall khusus seperti FortiGate atau Sophos untuk keamanannya, serta switch VNet dengan 24 port sebagai inti konektivitas jaringan. Di area gedung atau produksi, perangkat yang digunakan lebih sederhana, yaitu router standar operasional, firewall dasar untuk menjaga keamanan dasar dan switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat produksi agar operasional tetap stabil. Selanjutnya, estimasi trafik. Estimasi trafik jaringan pada kantor pusat Board of Footwear dilakukan berdasarkan aktivitas operasional harian yang paling sering terjadi. Perhitungan bandwidth mengacu pada rata-rata konsumsi data masing-masing aktivitas, jumlah pengguna, serta kebutuhan stabilitas koneksi agar operasional tetap berjalan tanpa gangguan. Aktivitas, estimasi pengguna, dan estimasi total. Browsing staff 2 Mbps kali 20 staff sama dengan 40 Mbps. Upload desain 30 Mbps kali 2 user sama dengan 60 Mbps. CCTV 4 Mbps kali 20 kamera sama dengan 80 Mbps. Meeting Zoom 3 Mbps kali 10 user sama dengan 30 Mbps. Total disarankan 200 sampai dengan 250 Mbps plus backup ISP. Lanjut. Yang terakhir ada asumsi dan batasan. Perhitungan dan rancangan kebutuhan jaringan dilakukan dengan beberapa asumsi agar estimasi tetap realistis dan sesuai skala bisnis. Yang ke-1 ada angka estimasi bandwidth. Didasarkan pada rata-rata operasional perusahaan retail fashion termasuk kebutuhan browsing. Yang kedua, perhitungan perangkat dapat berubah jika cabang bertambah. Bersifat fleksibel. Yang ketiga, tidak termasuk kebutuhan server e-commerce karena platform website diasumsikan menggunakan hosting eksternal sehingga beban tidak masuk ke jaringan kantor pusat. Yang kelima, mengasumsi adanya tim IT internal kecil 1-3 orang yang menangani pemeliharaan jaringan dasar, sementara implementasi besar atau troubleshooting kompleks dapat melibatkan vendor eksternal.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.